Dalam kerangka dependensi teori, perang dagang ini memperlihatkan pola klasik di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia yang pada akhirnya terjebak dalam ketergantungan terhadap struktur kapitalisme global yang dikendalikan oleh negara-negara adidaya. Indonesia harus menghadapi fakta bahwa di tengah globalisasi, ketidakpastian bukan sekadar ancaman eksternal, tetapi bagian inheren dari struktur dunia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, stabilitas ekonomi global tidak pernah terlepas dari dinamika kekuatan besar dunia. Ketegangan antara negara-negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, seringkali bukan hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga memiliki dampak yang luas yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat global, termasuk Indonesia. Melalui video ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana perang dagang AS-Tiongkok berkembang, apa saja motif politik dan ekonomi di balik langkah-langkah kedua negara, serta apa implikasinya terhadap ekonomi Indonesia di era risk society. Pada awal 2025, pemerintahan Donald Trump kembali memperburuk tensi perdagangan global dengan memberlakukan tarif hingga 125% atas produk-produk teknologi tinggi asal Tiongkok. Langkah ini menandai eskalasi serius dari kebijakan proteksionisme AS, di mana sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi inovasi abad ke-21 menjadi target utama mereka. Tiongkok menerapkan serangkaian langkah pembalasan strategis, tentu saja sebagai negara yang juga punya kapasitas yang besar, tidak tinggal diam, mereka membalas. Melalui pelarangan terhadap perusahaan-perusahaan besar AS, khususnya di bidang teknologi dan energi, serta melakukan aktivitas ekspor-impor di pasar domestik Tiongkok. Pengenaan tarif balasan sebesar 70% sampai 100% terhadap produk-produk unggulan Amerika, seperti produk pertanian terutama kedelai, jagung, dan daging sapi, produk energi, gas alam cair, minyak tanah, serta produk otomotif. Kebijakan saling balas ini menyebabkan ketidakpastian sistemik dalam perdagangan global, memperburuk iklim investasi, mengganggu stabilitas keuangan internasional, dan tentu saja mendorong fragmentasi baru dalam rantai pasok dunia. Sebetulnya apa sih asumsi motif ekonomi politik di balik perang dagang ini? Kita perlu tahu bahwa kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat itu dilakukan sebagai upaya proteksi strategis dan sekaligus menasbihkan hegemoni teknologi. Pemerintahan Trump memberlakukan tarif tinggi tidak hanya untuk mengurangi defisit perdagangan versi mereka, melainkan untuk mempertahankan dominasi teknologi global AS dengan cara mencegah kebangkitan teknologi industri masa depan Tiongkok, seperti AI, semikonduktor, dan kendaraan listrik. Selain itu juga AS ingin menghidupkan kembali industri dalam negeri, memperkuat legitimasi politik domestik, melalui kebijakan keras terhadap Tiongkok, tentu meningkatkan popularitas Trump di kalangan basis elektoral tradisionalnya. Di sisi lain, aksi balasan Tiongkok merupakan bentuk simbolik dalam upaya reposisi global mereka. Tiongkok merespon bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga demi menjaga harga diri nasional dan stabilitas domestik mereka. Caranya ialah dengan menghukum basis politik Trump dari kelompok tradisional melalui pengenaan tarif pada produk pertanian AS. Dan selama kepemimpinan era Trump, Tiongkok telah mempercepat diversifikasi pasar mereka, memperluas ekspor ke negara-negara Global South, dan memperdalam hubungan di BRIC untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Bisa kita pahami bahwa perang dagang ini bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi bagian dari strategi persaingan hegemoni global.
AS berusaha mempertahankan tatanan dunia yang berpusat pada mereka, pada liberalisme ekonomi barat. Sementara Tiongkok berusaha mendorong tatanan multipolar dengan menguatkan zona pengaruh ekonomi berbasis pasar. Sebagaimana dikatakan Antonio Gramsci dalam konsep hegemoni, kekuasaan global tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga pada kemampuan membentuk norma dan struktur pasar internasional. Perang tarif ini adalah manifestasi dari perebutan ruang dominasi ekonomi dan ideologis tersebut. Fenomena ini mengingatkan kita pada gagasan Ulrich Beck dalam Rich Society. Beck mengemukakan bahwa modernisasi alih-alih hanya membawa kemajuan justru menghasilkan risiko-risiko buatan manusia. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global akibat keputusan politik negara-negara besar. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Konflik dua kekuatan adidaya yang memproduksi ketidakpastian sistemik mengganggu perdagangan, investasi, dan stabilitas pasar di seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya mengenai batas negara seperti Indonesia. Ya, meskipun bukan aktor utama, tetapi kita tetap harus menanggung konsekuensinya. Dalam kerangka dependensi teori, perang dagang ini memperlihatkan pola klasik di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, yang pada akhirnya terjebak dalam ketergantungan terhadap struktur kapitalisme global yang dikendalikan oleh negara-negara adidaya. Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengubah jalannya konflik, melainkan hanya merespon dan beradaptasi terhadap dinamika yang diciptakan kekuatan global. Lebih jauh menggunakan teori hegemoni Gramsci, kita dapat memahami bahwa dominasi Amerika Serikat dalam perdagangan global tidak hanya membentuk ekonomi, tetapi juga ideologis narasi seperti menciptakan perdagangan yang adil, proteksi industri domestik, hingga national security. Dengan membingkai tarif sebagai upaya melindungi keadilan ekonomi, AS berusaha melegitimasi tindakannya di mata publik global dan mengkonsolidasikan dukungan domestik. Bahkan ketika kebijakan itu akhirnya menciptakan ketidakpastian luas di tingkat internasional. Tiongkok di sisi lain juga membangun hegemoni tandingan dengan menampilkan dirinya sebagai pemimpin global baru. Dalam perseteruan ini, dunia termasuk Indonesia menjadi medan pertempuran dua model hegemoni ekonomi politik AS versus Tiongkok. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia merespon perang dagang tersebut? Menghadapi ketegangan ini, pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah strategis seperti Indonesia mempertahankan posisi netral di tengah perseteruan AS Tiongkok, lalu kemudian segera mengirim delegasi untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat melalui peningkatan impor dari AS untuk menghindari tarif baru yang pada akhirnya Trump tetap meningkatkan tarif baru yang lebih tinggi kepada Indonesia, serta mendorong peningkatan ekspor produk pertanian dan energi ke pasar Tiongkok. Namun langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya jangka pendek menjaga stabilitas ekonomi dan tidak dirasa cukup strategis ya. Jika kita amati, Indonesia mengambil posisi netral yang rentan. Netralitas Indonesia dalam konflik ini terkesan pasif dan cenderung mempertahankan status quo ketergantungan. Padahal menurut logika Rich Society dalam dunia global yang penuh ketidakpastian, negara-negara berkembang perlu proaktif membangun aliansi-aliansi strategis baru yang lebih beragam, bukan hanya berharap pada goodwill kedua negara adidaya tersebut. Selanjutnya, langkah Indonesia menawarkan peningkatan impor dari AS untuk menghindari tarif menunjukkan posisi negosiasi yang defensif. Alih-alih memperkuat bargaining position, pemerintah justru memperbesar ketergantungan pada pasar dan produk AS tanpa syarat timbal balik yang kuat atau setara, yang pada jangka panjang dapat memperlemah kedaulatan ekonomi nasional. Dalam situasi seperti ini, Indonesia seharusnya memimpin konsolidasi regional, misalnya melalui ASEAN, untuk memperkuat posisi negosiasi kolektif Asia Tenggara menghadapi ketegangan global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana dunia modern tidak hanya dibentuk oleh kemajuan, tetapi juga oleh risiko dan ketidakpastian buatan manusia. Modernisasi membawa risiko-risiko global yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh negara, bahkan oleh negara besar sekalipun.
Dalam konteks ini, negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Indonesia harus menghadapi fakta bahwa di tengah globalisasi, ketidakpastian bukan sekadar ancaman eksternal, tetapi bagian inheren dari struktur dunia itu sendiri. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mampu mengendalikan risikonya, melainkan harus bernegosiasi terus-menerus dalam kondisi dunia yang cair berubah dan penuh ketidakpastian. Sekian analisis tentang perang dagang antara AS dan Tiongkok. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.